In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Salam teman-teman, berikut ini panduan ibadah anak online yang kita harus perhatikan ya. Persiapan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian rapi dan dekat. Ya teman-teman, bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol dan tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Verse 1, 2, 3. Verse 1, 2, 3. Apa anak kita? Restorasi Pondok Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Here's the word. John 1, verse 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ini hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah. Pasti udah siap semuanya. Pasti udah mandi, udah cantik. Amin. Waktunya kita untuk berdoa dulu sebelum beribadah. Ayo Kak Rudi, kita berdoa. Ayo adik-adik, kita satukan hati semua. Kita bersatu dalam doa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, Kami bersyukur buat hari ini. hari yang baru ini. Hari yang baru ini. Kami penuh sukacita Kami penuh sukacita dan penuh dengan berkat Tuhan. dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Urapi kami pagi hari ini. Berkati kami berlimpah. Berkati kami berlimpah. Kami menerima berkat Tuhan Kami menerima berkat Tuhan. di dalam ibadah online anak pagi hari ini. Di dalam ibadah anak online pagi hari ini. Semuanya bersukacita Semuanya bersukacita dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami yang beribadah setiap kami yang beribadah dan juga kakak-kakak yang sudah melayani kami. juga kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk Kami siap untuk beribadah. di Di dalam nama Yesus dalam nama Yesus. kami berdoa Kami berdoa. dan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Here's the word. John 1, verse 1, 2, 3. Shalom Adik-adik yang luar biasa pasti sudah siap untuk beribadah di hari Minggu ini. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk memuji Tuhan yang siap sorakan haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
hati kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mari angkat kedua tanganmu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Kau Tuhan. sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita sembah Tuhan. Berikan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu, kita mau nyatakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
kekuatan-Mu hari Amin, ini. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat memuji dan Amin, memuliakan Tuhan. Engkau ya Bapa. Dan Bersyukur. sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap hati dan telinga mereka agar mereka dapat menerima pesan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. My sin was great, your love was greater. What could stop? Shalom adik-adik. Yang semangat Kailing katakan Shalom. Wah, sukacita sekali Kailing. Minggu ini ketemu lagi sama Kak Aili, dan Kak Kristi. Kita mau dengar firman Tuhan tentang apa ya hari ini? kita akan mendengarkan firman Tuhan dari dua tokoh Alkitab Dua tokoh? yang bersahabat. Bersahabat, apa itu sahabat Kak Ailing? Sahabat itu teman yang lebih Teman yang dari deket banget. Ya, yang apa-apa tahu kekurangannya kita ya Kak Ailing, tahu juga kelebihannya kita, itu namanya sahabat. Nah, Kak Ailing, adik-adik sama Kak Kristi sudah penasaran firman Tuhan kita hari ini. Kita sama-sama duduk diam ya, kita dengar firman Tuhan. Oke? Silakan Kak Ailing. Kakak undang untuk membuka Alkitabnya di 1 Samuel 18 sampai 19. Kakak ulang 1 Samuel 18 sampai 19. Nah adik-adik, siapa di sini yang kenal namanya Yonatan? Ayo. Nah, Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Pada saat itu baru selesai terjadinya perang antara Daud dengan bangsa Filistin. Dan pada saat itu juga Raja Saul memanggil Daud untuk diajak bicara. Kenapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Karena pada saat itu Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Setelah mereka berbicara adik-adik, di situ juga ada yang namanya Yonatan. Nah, Yonatan ini, nih kita lihat di gambar yang pertama ya adik-adik. Nah, Yonatan ini memiliki kasih yang sangat besar. Ikutin kakak ya, kasih yang sangat besar. Nah, kasih mereka lebih dari seorang sahabat sejati adik-adik. Dan lebih dari saudara kandung. Dan apa yang terjadi adik-adik? Saking mereka memiliki kasih yang begitu besar, Yonatan menanggalkan jubahnya untuk Daud berpergi perang. Bukan hanya itu, tetapi pedang, panah, dan ikat pinggangnya juga diserahkan kepada Daud. Nah, karena Daud selalu memenangkan peperangan, pada saat itu Raja Saul mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Wah, keren ya adik-adik ya. Nah, setelah itu Daud baru selesai berperang adik-adik. Tapi banyak seluruh perempuan-perempuan yang ada di situ menari dan bernyanyi. Bilang apa adik-adik? Ada yang tahu? Ia mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud bertanya kepada Yonatan, kenapa ayahmu ingin membunuh aku? Tiba-tiba kagetlah Yonatan. Karena Raja Saul telah berjanji kepada Yonatan bahwa ia tidak akan marah dan tidak akan menyakiti Daud lagi. Nah, di sini kita bisa lihat karena Daud tahu bahwa Raja Saul ingin melawan balik Daud. Nah, di sini Raja Saul mengundang Daud untuk pergi makan malam bersama keluarganya adik-adik. Tapi Daud tidak datang. Dan Raja Saul bertanya kepada Yonatan, kenapa Daud tidak datang? Kenapa dia nggak hadir di sini? Selanjutnya adik-adik. Nah, kita bisa lihat belum selesai Yonatan menjelaskan apa yang terjadi. Raja Saul melemparkan tombaknya adik-adik. Ia sangat marah dan di situ Yonatan tahu pasti bahwa Daud dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan bahaya. Nah adik-adik,
Kira-kira apa cerita selanjutnya? Nah, silahkan Kak Kristi. Nah, tadi Kak Ailing sudah cerita tentang Daud dan Yonatan. Sama-sama bilang Daud dan Yonatan. Nah, sebelum Kak Kristi lanjut, Adik-adik boleh buka Alkitabnya yang sudah bisa baca Alkitab. Buka di 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Sekali lagi adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, buka ya di 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Ya, adik-adik di firman Tuhan dikatakan di gambar pertama Kak. Nah di gambar pertama itu, nah si Yonatan pagi-pagi hari dia pergi ke padang bersama budak kecil. Kak, budak itu apa ya? Budak itu seperti asisten yang bantuin Yonatan. Nah itu budak kecilnya, adik lihat di gambar ya, ada budak kecil. Terus ada Yonatan yang berdiri bawa senjata panah, ya bawa alat panah. Dan di belakang dinding itu, di belakang tembok yang besar itu, di belakang batu itu ada Daud sedang bersembunyi. Ya Kak, kok Daudnya bersembunyi di situ? Nah tadi kan Kak Ailing cerita tuh, kalau Daud lagi dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah Daud dan Yonatan berjanji suatu saat nanti mereka akan kasih tanda. Kalau sudah aman, Daud baru boleh pergi. Nah janji itu ditepati oleh Yonatan. Yonatan berdiri di situ, dia bawa alat panah. Ya adik-adik tahu yang alat panah? Dia bawa alat panah, dia melemparkan anak panah yang pertama. Swing! Dia lemparkan anak panah itu dan dia bilang sama budak kecilnya, "Hai engkau larilah, ambil anak panah itu yang aku lemparkan itu." Akhirnya budak kecil ini lari adik-adik, diambil anak panah itu, baru budak kecilnya nyampe mau ngambil, tiba-tiba Yonatan lagi melemparkan anak panah. Dia melemparkan sebatang anak panah, swing, dia lemparkan dan itu jatuhnya lebih dari posisinya si budak kecil itu, melebihi. Nah terus Yonatan dari belakang bilang sama budak kecil ini, "Hai engkau ambillah anak panah yang aku lemparkan yang jauh itu." Nah akhirnya budak ini lari, dia ambil anak panah yang jauh itu, dia ambil itu. Budak kecil ini gak tahu ada apa ya, kok Yonatan lempar anak panah terus aku disuruh ngambil. Ternyata yang tahu hanya Daud dan Yonatan. Budak kecil ini gak tahu apa maksudnya itu. Ya, di gambar yang kedua, adik-adik bisa lihat di gambar kedua itu, akhirnya setelah melemparkan anak panah itu, Yonatan bilang sama budak kecilnya, "Ambillah anak panah dan senjata ini dan pulanglah ke kota." Jadi budak kecil itu pergi ke kota dan akhirnya setelah terlihat aman, Daud keluar dari batu itu dan lihat tadi di gambar, dia bersujud. Dia bersujud di depan Yonatan, dia berterima kasih karena Yonatan sudah melindungi Daud dari serangannya siapa? Raja Saul. Ya tadi kan dikejar-kejar tapi Yonatan belain Daud, lindungin Daud. Jadi Yonatan bersyukur sekali. Dia tersungkur di bawah kakinya Yonatan, dia berterima kasih. Di gambar yang ketiga adik-adik lihat di gambar itu, Yonatan dan Daud berpelukan erat. Berpelukan erat sebagai seorang sahabat. "Daud, engkau Allah yang sudah memilih engkau menjadi raja atas Israel menggantikan ayahku Saul." Daud juga sambil nangis bilang, "Yonatan, terima kasih ya, engkau sudah melindungi aku dari kejaran ayahmu." Daud dan Yonatan berpelukan sebagai seorang sahabat, dia sampai menangis. Dan di gambar itu adik-adik, Yonatan bilang ke Daud, "Daud, sekarang pergilah engkau dengan selamat. Tuhan Allahmu menyertai engkau Daud, menyertai aku juga dan menyertai keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Jadi adik-adik di gambar keempat, akhirnya Daud pergi dan Yonatan kembali ke kota. Mereka berpisah dengan damai, dengan sejahtera. Ya, wow, betapa Allah Tuhan yang luar biasa itu menunjukkan kasih-Nya melalui sahabat Daud dan Yonatan. Gambarnya sudah habis adik-adik. Kak Kristi mau panggil Kak Ailing. Mana ya Kak Ailing? Kak Ailing. Nah, gimana Kak Ailing? Wah,
Kak Kristi, Kak Ailing, adik-adik dan Kak Kristi pasti terberkati Amin, dengan cerita pasti. dua orang Ya. sahabat ini. Nah Kak Kristi gimana sih kita bisa rendah hati seperti Daud? Iya Kak Ailing, tadi kan Kak Ailing sudah sebut ya, Daud mengalahkan berapa adik-adik? Berlaksa-laksa. Kalau Saul? Beribu-ribu. Wah, cuma sedikit ya Saul ya. Banyakan Daud ya Kak Ailing. Tapi Daud tidak sombong. Daud gak bilang, aku hebat, aku Daud, aku bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Enggak, tapi Daud tetap rendah hati. Gimana caranya? Caranya adik-adik kalau di rumah, dimanapun adik-adik berada, lakukan segala sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan sama seperti Daud. Daud bergaul intim, karib dengan Tuhan, deket banget sama Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan Daud, Tuhan berikan apa Kailing? Kemenangan, berhasil. Ya makanya Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Nah waktu itu Daud tetap jaga hatinya. Dia gak mau marah ya Kailing sama Raja Saul. Padahal waktu itu bisa aja ya Kailing marah sama Raja Saul. Aku kan berlaksa-laksa, kamu lo cuma beribu-ribu. Tapi Daud tidak berkatakan itu ya. Daud tetap rendah hati. Satu, adik-adik belajar mengandalkan Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan yang terbaik. Dua, adik-adik belajar untuk rendah hati. Kalau dapat nilai bagus di sekolah, Kailing gak boleh sombong ya. Harus belajar, Tuhan nilaiku bagus karena Tuhan yang tuntun aku. Terus aku jadi berkat, jadi aku tidak boleh sombong. Amin. Itu caranya Kailing. Ya Kak Kristi, Kak Ailing yakin bahwa adik-adik di rumah Kak Ailing dan Kak Kristi sudah dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberikan kita kerendahan hati biar kita tidak sombong adik-adik. Nah Kak Kristi kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa sama-sama minta hati yang rendah hati, tidak ada kesombongan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri yuk, semuanya bangkit berdiri. Papi, mami, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara buat setiap kami lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami minta kuasa-Mu turun buat setiap kami. Memberikan kami roh yang rendah hati. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab hanya Kau Yesus yang layak ditinggikan. Angkat suaramu adik-adik sama-sama nyanyikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Tuhan. Hari ini kita sedang minta roh yang baru, roh hati yang rendah hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau tunduk dengan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan, ku tinggikan. Segalanya Tuhan, yes, amen. Dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi, ku tinggikan segalanya lebih dalam. Yes, ku menyembah dalam roh. Yes, amen. Lebih lagi, sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorakan haleluya. Angkat kedua tanganmu adik-adik, kita sama-sama berdoa. Adik-adik bersama Kailing, ikuti Krisi berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah Engkau Yesus, ditinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau sebab Engkau Allah yang besar. Allah yang besar. Kami bangga Kami bangga menjadi menjadi anakmu. Hari ini Hari ini kami berdoa, kami berdoa, berikan aku berikan aku hati hati yang baru, selalu bersyukur, mengasihi Tuhan, dan selalu rendah hati, tidak sombong, karena aku percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku, anakmu. Urapi aku dan pakai aku di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik yang diurapi dan mau selalu belajar rendah hati, sama-sama katakan amin. Ayat hafalan minggu ini Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Lupa. Ya sekali lagi, ulang.
hafalan minggu ini ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita ulang 1 kali lagi. Oke? Mari kita. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedua tangan dan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidaklah menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tua tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, Tuhan berdoa tolong Yesus telah berikan ini virus corona dari kita. Tolong Yesus diberkati ini hari ini Papa, Mama, Cici, Evan, diberkati semuanya. Orang sakit, siapa yang mau orang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kita berdoa untuk sekolah. Dan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah, berkati guru-guru kami yang mengajar Tuhan, supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik Tuhan.
Berkati juga kami ya Tuhan, berikan kami kepintaran saat belajar ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Pulau Bali. Tuhan Yesus berkati Pulau Bali. Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dan gubernur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, rencana-Mu indah bagi Pulau Bali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, amin. Yesus, terima kasih atas negeriku Indonesia dan pulau-pulau di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Papua. Seluruh pulau-pulau di Indonesia Kau berkati, dan dari Bapak Presiden dan rakyat Indonesia Kau beri damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, adik-adik bisa mentransfer di nomor rekening yang di bawah ini adik-adik. Ayo adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengaminkan segala Cucu-cucuku yang ada di GBI Geraha Kuta Bali dan GBI Lerina Nusa Dua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai cucu-cucuku engkau di mana berada. Cucu-cucuku diberi umur panjang, sehat, diberkati melalui orang tuamu, dan engkau selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua sampai masuk surga. Yang percaya, yang diberkati, katakan amin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. He is the Word. John 1, verse 1, 2, 3. Verse 1, 2, 3. John 1, verse 1, 2, 3. Verse 1, 2, 3. In the beginning
and the Word was with God, and the Word was God. He was with God